Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvirianti dari kelas 1B dengan NIM 12421000036 kepada dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Bapak Yudi Irfan Daniel, SSI MAG. Izin menjawab beberapa pertanyaan UTS. Yang pertama, jelaskan pengertian peradaban Islam dan berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jawabannya, yang pertama, peradaban Islam adalah terjemahan dari kata Arab al-hadarah al-islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi-manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, maka pada peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi, dapat disimpulkan sejarah peradaban Islam yakni kejadian-kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa silam yang diabadikan di mana pada saat itu Islam merupakan pokok kekuatan dan sebab timbulnya suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Contoh perkembangan peradaban pada masa Rasulullah SAW. Masa dakwah Rasulullah SAW terbagi menjadi dua fase, yakni fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah, kebijakan dakwah Rasulullah SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinan, yakni menonjolkan aspek-aspek keteladanannya. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Yang kedua, pada fase Madinah, ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, diantaranya yaitu pembentukan sistem sosial kemasyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Pada fase ini, Islam menjadi agama yang sangat berkembang dengan visi dan misi yang satu, yaitu menjadi negara Islamiyah dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan Nabilah yang pertama memperkenalkan konsep negara demokrasi yang sekarang banyak dianut oleh negara-negara modern, Islam maupun non-Islam. Contoh perkembangan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemajuan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang mana pada masa ini terdiri dari 4 khalifah, yakni Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kemajuan yang diperoleh oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. 1. Tentang perbaikan sosial masyarakat. Yang kedua, perluasan dan perkembangan wilayah Islam. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, tentang berbagai kemajuan umat Islam yang diperoleh oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, mengenai kalender Hijriah. Yang kedua, memajukan kota Kufah dan Baghdad. Yang ketiga, wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Dan yang selanjutnya, kemajuan yang diperoleh Utsman bin Affan. Yang pertama, berhasilnya menumbuhkan dan memperluas wilayah Islam. Yang kedua, berhasilnya membangun bendungan. Yang ketiga, membangun fasilitas umum seperti masjid, jalan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tentang kemajuan pada masa Ali bin Abi Thalib. 1. Berhasilnya memindahkan pemerintahan pusat ke Kufah. 2. Memecat gubernur yang diangkat oleh Utsman dan menggantikan yang baru. Yang ketiga, penerapan kembali sistem pajak oleh Umar bin Khattab. Baik, pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Dan jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam.
Jawabannya, hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi menjadi titik penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peristiwa ini membawa dampak besar pada aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Yang pertama, aspek politik. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan negara Islam pertama dengan Piagam Madinah sebagai konstitusinya yang mengatur hubungan antar umat Muslim dan komunitas lain, yaitu komunitas Yahudi dan suku-suku Arab. Hal ini menciptakan dasar bagi sistem politik Islam yang berlandaskan hukum dan keadilan. Yang kedua, aspek sosial. Hijrah mempererat persaudaraan antara kaum muhajirin pendatang dari Mekah dan Ansor penduduk Madinah. Konsep persaudaraan ini mengajarkan solidaritas, kerjasama, dan tolong-menolong dalam Islam, dan juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Yang ketiga, aspek ekonomi. Hijrah juga membuka peluang ekonomi baru. Kaum muhajirin yang meninggalkan harta di Mekah mendapatkan bantuan dari kaum Ansor untuk membangun usaha di Madinah. Nabi Muhammad SAW mengatur pasar dan kegiatan perdagangan yang beretika, melarang riba, dan mendorong ekonomi berdasarkan prinsip keadilan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, hijrah mengubah Madinah menjadi pusat perkembangan Islam yang kuat dan berpengaruh, menjadi dasar bagi kemajuan peradaban Islam selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jawabannya, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah jauh lebih pesat dan sistematis dibandingkan dengan dinasti Umayyah. Berikut perbandingannya. Yang pertama, pada dinasti Umayyah. Fokus utama dinasti Umayyah adalah ekspansi wilayah dan stabilitas politik, sehingga ilmu pengetahuan belum terlalu berkembang pesat. Namun, ada beberapa kontribusi dalam administrasi, arsitektur, dan bahasa. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi pemerintahan, yang mendorong penerjemahan awal teks-teks Yunani dan Persia di dalam Arab. Yang kedua, dinasti Abbasiyah lebih mengutamakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Mereka mendirikan Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan, di Baghdad sebagai pusat penerjemah dan penelitian. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan kimia. Faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, stabilitas politik. Kedua dinasti ini memiliki masa-masa stabil yang memungkinkan perkembangan intelektual, meskipun Abbasiyah lebih mendukung ilmu pengetahuan dibanding Umayyah. Yang kedua, dukungan penguasa. Khalifah Abbasiyah seperti Al-Ma'mun sangat mendukung ilmu pengetahuan, mendanai para ilmuwan, dan mendirikan pusat studi. Selanjutnya, akses ke ilmuwan asing. Baik Umayyah maupun Abbasiyah mengakses ilmu pengetahuan seperti Yunani, Persia, dan India. Tetapi Abbasiyah melakukan penerjemahan dan penelitian lebih intensif. Selanjutnya yaitu letak geografis. Baghdad sebagai pusat kekhalifahan Abbasiyah berada di jalur perdagangan dan pertukaran budaya, memungkinkan lebih banyak interaksi dengan ilmu asing. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Jawabannya, masa dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam, yakni dalam bidang ilmu dan kebudayaan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Abad keemasan peradaban Muslim dimulai dengan bangkitnya dinasti Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi.
Kebangkitan ilmiah ditandai dengan kegiatan menyusun buku-buku ilmiah, mengatur ilmu-ilmu Islam, dan gerakan penerjemah buku-buku asing. Tokoh-tokoh ilmuwan Muslim pada zaman keemasan Islam. Banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi besar di berbagai bidang ilmu. Berikut beberapa tokoh penting beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Yang pertama, Al-Khawarizmi di bidang matematika dan astronomi, dikenal sebagai Bapak Aljabar. Al-Khawarizmi mengembangkan konsep aljabar dan algoritma serta menyusun tabel astronomi. Yang kedua, Ibnu Sina atau yang biasa dipanggil dengan Avicenna, itu kedokteran dan filsafat. Karyanya Al-Qanun fi al-Tib, The Canon of Medicine, menjadi rujukan kedokteran selama berabad-abad. Ia juga berkontribusi pada filsafat dan psikologi. Yang ketiga, Al-Farabi dengan filsafat dan Muslim. Dijuluki guru kedua setelah Aristoteles, Al-Farabi berkontribusi pada filsafat politik, logika, dan teori musik. Yang keempat, Al-Razi, kedokteran dan kimia. Menulis tentang berbagai penyakit, mengembangkan metode eksperimental dalam kimia, dan menghasilkan karya besar dalam farmakologi. Yang kelima, Al-Biruni, yaitu astronomi, matematika, dan geografi. Al-Biruni mempelajari rotasi bumi dan mengukur radiusnya. Ia juga mengkaji geografi India dalam Tahqiq Lil Ihib. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Dan juga berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Jawabannya, kebijakan toleransi beragama yang diterapkan oleh kekhalifahan Umayyah. Pada masa Umayyah, non-muslim diberikan status sebagai al-dhimma, warga negara yang dilindungi, yang diperbolehkan mempraktikkan agama mereka dengan membayar jizyah atau pajak khusus sebagai imbalan. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak untuk beribadah. Contohnya, di Andalusia di Spanyol, kaum muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam apa yang disebut la convivencia. Keberagaman ini melahirkan pusat-pusat pembelajaran seperti di Cordoba dan Toledo, di mana teks-teks Yunani dan Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini memperkaya intelektual Islam dan membawa ilmu asing ke dalam dunia muslim. Pada kekhalifahan Abbasiyah, Abbasiyah melanjutkan dan bahkan memperluas toleransi ini. Khalifah-khalifah seperti Al-Ma'mun sangat mendukung aktivitas intelektual dari semua kalangan, tanpa memandang agama. Non-muslim diizinkan bekerja di sektor pemerintahan, kedokteran, dan terlibat dalam kegiatan intelektual di Baghdad. Contohnya, Bait al-Hikmah. Ini merupakan rumah kebijaksanaan. Di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan penelitian yang melibatkan cendekiawan Muslim, Yahudi, dan Kristen. Di sini, mereka menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India yang memperkaya ilmu filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi, juga ilmu lainnya. Dampak bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi ini memungkinkan munculnya kolaborasi lintas agama yang mempercepat kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis, dan interaksi lintas budaya ini membawa ide-ide baru yang mendorong perkembangan sains dan filsafat. Pengaruh toleransi ini juga memperkuat posisi dunia Islam sebagai pusat peradaban global, memfasilitasi penyebaran ilmu pengetahuan ke Eropa melalui terjemahan teks-teks bahasa Arab ke Latin pada masa Renaissance. Baik, sekian penjelasan dan jawaban yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.